Psikolog forensik Reza Indragiri Amril menjelaskan analisanya terkait keterangan Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Yosua. Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Ferdi Sambo dengan suara bergetar, menceritakan dugaan detik-detik pemerkosaan oleh Yosua atau Brigadir J. Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi atas terdakwa Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati hadir di persidangan sebagai saksi dari terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kesaksian Putri tentang pemerkosaan yang dialaminya ini diklaim sebagai pemicu atau motif pembunuhan Brigadir J. Pemerkosaan tersebut diduga dilakukan Brigadir J pada Kamis 7 Juli di rumah Cempaka, Magelang, Jawa Tengah. Terkait kesaksian Putri Chandrawati tersebut, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat persidangan menetapkan pemberian kesaksian istri dari terdakwa Ferdi Sambo itu ada terkait dengan tindakan asusila. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut dilakukan terbatas untuk didengarkan. Adapun terkait dengan kesaksian Putri tentang peristiwa lainnya, Majelis Hakim menetapkan untuk tetap menggelar persidangan dengan cara terbuka. Menanggapi hal itu, psikolog forensik Reza Indragiri Amril yang juga anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekip angkat bicara. Reza Indragiri mengatakan perlu juga untuk mengingat-ingat kembali beberapa poin seputar dugaan kekerasan seksual itu seperti yang terekspos pada sidang-sidang sebelumnya. Reza menjelaskan Ferdi Sambo menyebut istrinya diperkosa. Sebagaimana kita pahami, perkosaan sebagai kejahatan yang berdampak sangat serius. Saking seriusnya, sebagian ilmuwan menggunakan istilah rape trauma syndrome untuk membedakannya dengan post-trauma stress disorder. Sebutan spesifik itu dipakai sebagai penegasan bahwa trauma akibat perkosaan memang berbeda dan lebih parah ketimbang trauma akibat kejadian-kejadian lainnya. Kemudian Riki Rizal mengatakan Putri Chandrawati mencari Yosua. Yosua lalu menghadap Putri sesaat setelah ia disebut-sebut melakukan perkosaan. Ia pun menjelaskan tahap-tahap pulih dari trauma akibat kejahatan seksual. Yang pertama, mengatasi perasaan takut, kedua, memulihkan ingatan, dan ketiga, reconnecting to others. Reza kemudian mengatakan secepat itukah Putri Chandrawati bisa langsung pulih dan melompat ke fase ketiga, dan reconnecting to others itu adalah berinteraksi kembali dengan orang yang ia sebut telah menjahatinya secara seksual beberapa menit sebelumnya. Ringkasnya, singkat sekali jeda waktu sejak momen Putri diperkosa sampai kemudian Putri mau bertemu lagi dengan pelaku perkosaan tersebut. Ia pun melontarkan pertanyaan apakah hal tersebut merupakan hal yang masuk akal. Reza juga mengatakan dalam pertemuan empat mata antara Putri Chandrawati dan Yosua selama sekitar 15 menit di kamar Putri, apakah yang mereka obrolkan? Kemungkinannya itu merupakan obrolan di mana satu pihak mengendalikan pihak lain. Dalam obrolan yang diwarnai relasi kuasa semacam itu, ditekanlah skenario untuk menutup-nutupi apa yang telah terjadi. Reza juga mengatakan sampai sekarang ia masih sangsi akan adanya perkosaan di Magelang. Namun karena narasi tentang kejahatan seksual itu terus saja dipaksakan harus ada, maka ia justru berpendapat Yosua bukanlah pelaku dalam narasi perkosaan tersebut. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati terlihat menundukkan kepala pada saat ditanyai soal kegiatannya selama tanggal 7 Juli di rumah Magelang, Jawa Tengah. Adapun yang menanyai Putri Chandrawati adalah Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di persidangan pada Senin 12 Desember kemarin. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati hadir di persidangan sebagai saksi dari terdakwa Barada Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan, awalnya Putri Chandrawati terlihat lancar menjawab pertanyaan kepada Ketua Majelis Hakim, namun pada saat diminta menceritakan kegiatannya di tanggal 7 Juli, ia tampak diam. Tak hanya menundukkan kepala, Putri Chandrawati juga memberikan jawaban yang terkesan lambat. Ia tak segera menjawab apa pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Tak lama setelah itu, sidang ditutup sementara oleh Ketua Majelis Hakim. Sidang ditutup sementara karena Hakim akan menanyai perihal dugaan peristiwa pelecehan yang diterima Putri Chandrawati di Magelang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.